yang ketujuh, ayat yang ke-35. Kalau sudah dapat, katakan amin. Firman Tuhan berkata, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi kalau saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri tema yaitu melayani Tuhan tanpa gangguan, atau melayani Tuhan tanpa hambatan. Karena melayani itu bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja saja. Melayani itu bukan kita berkorban untuk kegiatan-kegiatan sosial saja, tetapi melayani itu menyangkut hati. Karena melayani itu bukan soal aksi, tapi soal motivasi. Jadi ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Harus benar-benar kita tanamkan. Melayani itu menyangkut hati kita. Bukan soal aksi, tapi motivasi kita. Di sini firman Tuhan katakan, atau Rasul Paulus katakan, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Dan semua kita yang ada di sini, bukan cuma kita yang sudah sekolah Alkitab, hamba-hamba Tuhan, semua kita yang ada, kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Dan pelayanan kita kepada Tuhan itu, sekali lagi saya mau katakan, tentang hati kita, tentang motivasi kita. Banyak hal yang terjadi yang kita lihat sekarang, banyak diributkan di media sosial, banyak pelayan-pelayan, banyak yang melayani, tapi motivasi mereka itu sudah tidak dari hati yang benar. Motivasi mereka sudah melenceng. Tapi malam hari ini saya mau katakan, kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya, yang selalu berharap, yang setia mengiring Tuhan, melayani kita harus dengan motivasi yang benar. Karena apa? Karena pelayanan yang tulus itu muncul dari seorang yang punya hati hamba. Pelayanan yang murni, pelayanan yang tulus, itu keluar, itu muncul dari kita yang memiliki hati hamba. Kalau kita tidak memiliki hati hamba, pelayanan kita itu tidak tulus. Jadi kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan, harus kita pahami dengan benar. Pelayanan yang benar, pelayanan yang tulus itu, kalau kita memiliki hati hamba. Hati hamba itu seperti apa? Ada banyak contoh orang yang memiliki hati hamba. Tetapi di sini saya mau katakan, hati hamba itu, dia itu tidak mementingkan kehidupan dan kepentingannya sendiri. Orang yang memiliki hati hamba, orang yang mau setia dalam pelayanan, dia tidak mementingkan kebutuhan dia, kehidupan dia, kepentingan dia sendiri. Tetapi dia mau melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak egois dalam hidupnya. Tidak ingin menang sendiri. Itu ciri-ciri orang yang memiliki hati hamba. Karena kita kalau mau memiliki hati hamba, kita tahu bersama hamba itu seperti apa. Kalau dalam kitab perjanjian atau bangsa-bangsa Yahudi, adat istiadat bangsa Yahudi, kalau kita lihat hamba itu, tidak ada nilainya. Seorang yang memiliki hati hamba, saya mau katakan, hamba itu tidak diberikan pilihan.
kecuali melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Dia tidak memiliki pilihan. Biar suka, tidak suka apa yang dikatakan tuannya, itu yang harus dia lakukan. Tidak ada pilihan. Biar dia bilang tidak mau, biar dia bilang so begini, ada urusan ini, tidak bisa. Itu ciri-ciri kita yang memiliki hati hamba. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita kerjakan semuanya itu. Memiliki hati hamba. Bahkan kalau kita lihat, dikatakan dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27 di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang ingin menjadi terbesar dan terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Lain dengan konsep dunia. Kalau konsep dunia, seorang manajer mana mau melayani bawahannya. Seorang majikan mana mau melayani pembantu-pembantunya. Itu tidak level. Kalau pandangan dunia, seorang raja mana mau melayani prajurit-prajurit bawahannya. Itu pandangan dunia. Tetapi kalau tentang pandangan Tuhan, tidak seperti itu. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, barang siapa mau menjadi yang terkemuka, haruslah ia menjadi hambamu. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, banyak halangan dalam pelayanan, banyak hambatan dalam pelayanan. Tetapi untuk mencari pelayan yang tulus, hanya satu, kalau kita memiliki hati hamba. Jangan gengsi. Jangan malu sekecil apapun pelayanan itu. Sekecil apapun usaha itu. Dalam melayani Tuhan. Jangan kita pernah malu. Yang terkecil, yang terhina bagi manusia, Tuhan angkat menjadi yang terbesar. Jadi kita yang ada pada malam hari ini, saya mau katakan sekali lagi, pelayanan apa saja yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kerjakan, layani dengan ketulusan hati. Dan layani itu untuk Tuhan. Kalau kita baca dalam dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 45 tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, coba kita baca supaya lebih jelas lagi. Yohanes 13 ayat 4 dan ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita melihat dari adat atau tradisi bangsa Yahudi, seorang hamba harus membasuh kaki tamu dari tuannya. Itu tradisi Yahudi. Seorang hamba itu tugasnya harus membasuh kaki, bukan basuh kaki tuannya, tamu dari tuannya. Jadi kalau kita pergi bertamu, pak orang perumah, DP hamba mau basuh orang pe kaki. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang diteladani, yang pantas kita teladani dari apa yang Yesus lakukan. Dia sebagai Raja, dia sebagai Tuhan, dia mau rela membasuh kaki murid-muridnya. Padahal kalau kita lihat, Raja di dunia saja, segala sesuatu disiapkan. Segala kebutuhan disediakan. Segala fasilitas, tinggal mau bilang apa, semua disiapkan. Tapi kita lihat Yesus.
Dia memberikan teladan. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia seorang raja. Dia Tuhan. Dia penguasa. Dia pemilik dari dunia ini. Dia rela melakukan hal itu. Apakah dia merasa terhina? Tidak. Apa dia merasa derajatnya ditinggalkan? Tidak. Apa dia merasa direndahkan? Tidak. Dia tetap Tuhan. Tetapi dia memberikan teladan kepada kita, supaya kita setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, memiliki kerendahan hati dan mau melayani satu dengan yang lain. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Teladan yang luar biasa, agar kita mau melayani satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak bisa lakukan secara fisik, kita membantu. Doa-doa saudara itu melayani Tuhan. Doa-doa saudara seperti kesaksian tadi. Keluarga perlu topangan doa dari kita. Begitu juga sebaliknya kita. Kita perlu topangan doa dari orang lain. Gembala perlu topangan doa dari kita. Kita juga perlu topangan doa dari gembala. Pelayanan-pelayanan seperti itu harus kita lakukan. Dan saya mau katakan, itu sanggup kita lakukan kalau kita punya hati yang tulus sebagai hati hamba. Tidak egois untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi kita harus saling menopang, memiliki kerendahan hati, saling menopang yang lain lemah. Kita kuatkan dia, kita support dia. Kalau dia kekurangan, kita bantu dia. Kalau dia tidak mempunyai apa-apa, kita punya, kita beri untuk dia. Pelayanan-pelayanan seperti itu. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita sebagai orang percaya, kita telah mengerti firman Tuhan. Telah sekian lama kita belajar firman Tuhan. Jangan pernah kita abaikan ini. Karena firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu untuk Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan, firman Tuhan katakan. Karena kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau, maka pelayanan itu bukan menjadi beban dalam kehidupan kita, tetapi menjadi kehormatan. Melayani bukan menjadi beban, tapi melayani menjadi kehormatan. Kalau saya bisa memberi kepada orang lain, saya bisa menopang orang yang lemah, saya bisa membantu orang yang lemah, itu bukan beban saudara, tapi itu adalah kehormatan. Karena itu mencerminkan engkau anak-anak Allah. Melayani merupakan anugerah Tuhan. Kita bisa melayani apapun, sekecil apapun, itu anugerah. Itu kasih karunia. Jadi kita jangan membatasi di hidup kita. Jangan membatasi diri kita dengan tembok-tembok pemisah. Jangan membatasi diri kita untuk keegoisan kita, untuk kepentingan kita. Firman Tuhan katakan, melayani Tuhan harus tanpa gangguan. Dan itu harus kita bereskan. Karena melayani Tuhan itu adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Melayani adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Kita dapat melayani ungkapan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bagaimana apa yang sudah dia teladani, apa yang sudah dia kerjakan. Hei, kita harus kerjakan itu.
Jangan kita dinindak-bobokan dengan keadaan. Jangan kita dinindak-bobokan dengan kemakmuran kita, dengan keberadaan hidup kita, dengan kenyamanan hidup kita. Saudara, firman Tuhan akhir-akhir ini harus tegas. Anak-anak Tuhan harus teladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena saya mau sampaikan ini. Saya tidak mau jemaat Tuhan ada yang lalai dan tertinggal ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya mau sampaikan sekeras mungkin. Saya mau sampaikan sebenar-benarnya tentang firman Tuhan. Bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan sudah contohkan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan ketika dia ada di dunia ini. Harus kita teladani. Sehingga kita menjadi orang-orang yang layak. Menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan cuma jadi penonton. Saudara, penonton tidak dapat hadiah. Penonton tidak dapat penghargaan. Hanya pelaku. Dia yang akan mendapat penghargaan. Hanya pelaku-pelaku. Hanya peserta. Dia yang akan mendapat medali. Jadi saya mau mengajak kepada kita pada malam hari ini. Jangan pernah kita tinggalkan pelayanan. Jangan pernah kita tinggalkan. Jangan pernah kita batasi hidup kita dengan pelayanan. Sekali lagi, bukan cuma di gereja orang melayani. Kalau di gereja terbatas waktunya, 1 jam, 2 jam. Tetapi ketika kita keluar dari sini, itu pelayanan yang sesungguhnya. Yang kita hadapi orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Yang kita hadapi orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Di situ kita perlihatkan bagaimana kita bisa melayani. Bagaimana karakter kita bisa jadi teladan. Di situ tempatnya. Kalau di sini manis semua. Baik semua. Tapi kalau di luar, di situ baru kita lihat yang sebenarnya. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita semua, mari tetap setia dalam melayani Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu ada upahnya. Coba kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tidak sia-sia. Tidak percuma. Apapun keadaan kita, firman Tuhan katakan, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah melakukan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bukan dari saya, bukan dari gembala, ibu gembala. Tetapi apa yang kita lakukan dalam melayani Tuhan tanpa gangguan, tanpa hambatan, kita akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita lihat kisah dalam kitab Raja-Raja tentang janda di Sarfat, bagaimana dia memberi makan Elia. Padahal dia sendiri kelaparan. Dia sendiri akan mati setelah dia berikan itu. Tapi kita lihat dia lakukan yang terbaik. Dia lakukan untuk melayani yang terbaik. Elia yang balas? Tidak. Tuhan yang balas. Allah yang membalas. Bahkan dikatakan tidak ada habis-habisnya apa yang dia sudah persembahkan. Makanannya, minyaknya tidak ada habis-habisnya. Karena kenapa? Dia melayani dengan ketulusan hati. Dia melayani dengan motivasi yang benar. Dia melayani dengan hati hamba. Maka Tuhan membalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita cari kebenaran itu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah, coba supaya lebih jelas, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan Tuhan tambahkan. Kita cari kerajaan Allah. Kita cari kebenarannya. Semuanya Tuhan siapkan. Semuanya Tuhan sediakan. Bahkan dikatakan, Dia akan tambahkan. Kalau Tuhan yang bilang Dia mau tambah, tinggal siap jotorong pewadah. Kalau Tuhan mau tambah, mau sampai tak cura-cura. Oleh karena itu mari kita yang ada pada malam hari ini, kita yang telah terima kebenaran firman Tuhan, mari belajar, kita melayani Tuhan. Jangan ada hambatan, jangan ada halangan. Rasul Paulus bilang, sampai kita melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalau kita mau melayani Tuhan tanpa gangguan, harus motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita tulus di hadapan Tuhan. Maka pelayanan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bukan saja nanti di dalam ibadah, tetapi di mana saja kita menjadi pelaku-pelaku firman. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu penyembahan.